sini kayak sini ya sini. Enggak dia apa namanya. Jadi berapa ini 60 ini? Bukan, yang bukan yang Kecil ya, Yok. iya. Yang kecil. Nah, yang kayak gitu tuh. Di samping kiri itu ada pohon yang ditopang oleh besi. Ini adalah pohon kurma. Tetapi kurma di sini tidak berbuah karena perbedaan dari iklim cuaca. Biasanya kurma itu ditanam di tempat yang panas. Tapi bisa berbuah. Sudah dia melihat sudah. Melihat sudah. Di depan ini ada jembatan putih yang airnya itu mengalir langsung dari Kali Ciliwung. Samping kanan ini ada koleksi pohon randu atau kembar. Randu yang satu yang besar itu usianya sekarang 140 tahun. Dan yang kembarnya yang ini yang dua, usianya 102 tahun, asalnya dari Afrika. Di depan itu ada taman utamanya Kebun Raya Bogor, namanya itu Taman Astrid. Taman Astrid itu diambil dari kata Astrid. Beliau adalah ratu dari Belgia berkunjung ke kebun raya untuk berhoneymoon. Nah, dibuatlah Taman Astrid ini sebagai kenang-kenangan ratu dari Belgia berkunjung ke kebun raya tahun 1928. Ada tempat main. Rantai raksasa yang diambil langsung dari sungai Amazon atau dari Brazil bisa menahan berat 3-4 kg. Di samping kiri ada monumen 2 abad Kebun Raya Bogor atau 200 tahunnya Kebun Raya Bogor, diresmikan tahun 2017 oleh Bapak Dede. Wih, wah. Di samping kanan di atas sana itu ada restoran. Nama restoran itu adalah Restorasa. Sempat dikunjungi oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tahun 2017. Samping kiri ada pasar lipat yang berasal dari Afrika. Sebelah kanan ada pohon bunga saraka. Ini bunga saraka, pohon bunga saraka. Nah, bunga saraka ini yang biasanya digunakan oleh orang Hindu untuk beribadah, ditempelkan di kening. Ayo udah. Oh, mau berdiri atau Di samping kiri dan kanan ini ada koleksi pohon damar. pegangan Pohon sini. damar ini yang biasa digunakan rantingnya itu untuk pembuatan korek api, getahnya itu untuk pembuatan lilin, kayunya itu bisa digunakan untuk pembuatan meja, kursi, lemari, dan pintu. Di samping kiri ada gedung setengah lingkaran atau gedung ekodom, sempat dijadikan tempat edukasi untuk anak-anak dan pameran kebun raya. Nah, di tengah-tengah jalan ini namanya itu bunga tasbih atau bunga kana, memiliki 3 warna, merah, kuning, dan hitam. Warnanya itu melambangkan dari bendera Belgia karena Ratu Astrid itu berasal dari Belgia. Samping kiri ada koleksi pohon baobab seperti pohon terbalik. Jadi keunikan pohon baobab ini kalau di Indonesia itu seperti terbalik. Jadi akarnya itu seperti yang di atas dan yang besarnya itu yang di bawahnya. Itu yang itu, yang dua. Ya, asalnya dari Afrika. Kalau di Afrika sana itu pertumbuhannya lebih besar. Bentuknya akan seperti pohon randu yang kembar. Bagus ya. Bentuk buahnya itu seperti tikus mati yang Dia kayak bergelantung. bonsai ya. Jadi kayak buah kapas. Rasanya itu asam, memiliki vitamin C yang sangat tinggi, melebihi dari jeruk. Di samping kanan di depan itu ada pintu keluar masuk pintu 3. Patokannya itu dari Lipo Plaza atau Rumah Sakit Siloam. Akses terdekat menuju Taman Astrid atau ke Restorasa. Oh, ya tadi ini. Yang tadi kita ini ya, sini ya bisa masuk lewat sini. Masuk sisi. Tadi nih, Oh gitu iya, gitu ya. itu yang tadi kita kesini. Iya betul. Oke, nah di samping kiri itu ada gedung yang berwarna putih. Itu adalah gedung geria anggrek. Di dalamnya itu ada 500 jenis anggrek yang berbeda-beda sesuai dengan jenis spesiesnya. Nah, dibukanya gedung itu setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari Senin dan Selasanya ditutup dan tiket masuknya sudah termasuk tiket masuk ke kebun raya. Jadi tinggal masuk aja. Di dalamnya diperjualbelikan juga anggrek. Ini ya. Adek, bawahnya jangan dibelok-belok ya. Nah, di samping kanan ini ada pembibitan jenis-jenis anggrek, diantaranya ada anggrek silang yang dibibit dulu. Anggrek silang itu adalah perbedaan dari 2 jenis anggrek di satu pohon untuk menggunakan jenis anggrek.
Masih. Jadi rumah zaman dulu di Belanda. Samping kanan ini ada koleksi jeruk hutan. Jeruk hutan ini berasal dari Kolombia. Bentuk buahnya itu seperti buah kedong-dong. Ini tuh kayak kedong-dong tapi jeruk. Iya, biasanya digunakan itu. Jeruk apa? Miring kita. Jeruk apa? Jeruk hutan. Oh, Itu iya. kasih tahu. Di samping kiri ini Iya, ada hutan. koleksi Iya. tanaman obat-obatan atau bisa disebut Sama alkohol. obat-obatan. Di dalamnya itu ada tanaman-tanaman herbal, ada jahe, lengkuas, kunyit, kumis kucing, lidah buaya, khusus untuk tumbuhan obat-obatan herbal. Yang di depan ini samping kiri dua jenis kopi robusta dan arabica yang di dalam kotak. Kopi robusta dan arabica. Di samping kanan ada Taman Sujana Kasan atau Taman Garuda. Lihat bunga yang Taman. berada dari samping sebelah sana itu akan melambangkan burung Garuda. Itu Taman Garuda atau Taman Bhinneka. Foto-fotonya ada di samping kanan. Dan di atasnya itu ada patung Sujana Kasan. Nah, Sujana Kasan itu adalah salah satu direktur kedua kebun raya yang berasal dari Indonesia. Di samping kiri ini ada buah sosis Afrika. Sosis Afrika. Tidak bisa dimakan oleh manusia. Kalau di banyak kayak gitu ya? aslinya, dimakan oleh badak, jerapah, dan monyet. Oh. Kalau di Afrika sana digunakan untuk pembuatan alkohol, kayak minum-minuman keras. Jadi ketika buahnya jatuh ke tanah selama 12 jam akan mengandung alkohol 70%. Emang kuat monyet sama gajah sama badak. Iya Di kanan dimakan. ini ada pohon beringin ditanam oleh Bapak Soekarno pada tahun Sama jerapah. 1964, kurang lebih usianya 58 tahun. Nah, ini adalah jembatan Surya Lembayung, diresmikan tahun 2002 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Air ini mengalir langsung dari Kali Ciliwung, mengalir langsung ke Jakarta. Itu cara mobil. Duduk ya. Duduk ya, lihat ya. Gini. Dede. Wah. Ini mana ya? Jauh banget. Iya lah. Ya taruh aja nah Iya pakai orang. Lagi santai sih. Ih, di situ juga. Dunia milik berdua. Nah, itu di depan ada dua pohon yang berbeda jenis tapi bentuknya sama. Nah, ini yang dinamakan pohon jodoh yang ada di dalam kebun raya. Jadi mitosnya pohon jodoh ini ketika seseorang tidak mempunyai pasangan bertemu dengan lawan jenisnya dengan tidak disengaja itu akan berjodoh. Wow. Wow. Yang di samping kiri Gitu. itu ada jenis meranti tembaga melambangkan laki-laki, sebelah kanannya ada beringin putih yang melambangkan perempuan. Nah, pohon ini ditanamnya Tuh, itu gede banget pada tuh tahun pohonnya. 1866. Sekarang sudah 2022, berarti usianya 156 tahun. Iya. Nah, di samping kanan itu ada dua beringin merah Tuh kembar, gede kurang lagi. lebih usianya Pohon 100 beringin namanya. tahun. Gede banget ya. Ini kembar Wow. beringin merah. Iya tuh. Nah, di samping kanan di depan itu ada komplek makam keramat. Di dalamnya itu ada Ratu Galuh, Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Selendang Galuh Pangkuan. Ratu Galuh itu adalah istri dari Prabu Siliwangi dan Mbah Jepra itu adalah panglima perangnya pada masa zaman kerajaan Pajajaran. Di samping kanan ada tangga ke atas menuju ke Patilasan Bung Karno. Di samping kiri ada salah satu ikon kebun raya Bogor, jembatan merah atau jembatan gantung. Nah, mitosnya jembatan gantung itu ketika seseorang melintasi jembatan itu bersama pasangannya itu akan putus atau pisah. Wow. Karena kalau udah putus balik lagi ke pohon jodoh. Ya, itu deket ya. Iya. Ini kita lama aja ya, Bang. Jembatan itu sekarang sudah tidak dioperasionalkan karena gantungan yang di atasnya itu sudah lepas dan sudah rapuh. Halo. Di samping kanan itu ada salah satu pohon tertua. Ini adalah pohon kenari babi. Kenapa disebut kenari babi? Karena kalau di hutan biasanya Kenari babi itu babi. berlindung di sela-sela akarnya. Dijadikan tempat perlindungan ketika merasa terancam. Pohon Babi kenari suka ngumpet Usianya situ. pohon itu sekarang 172 tahun. Paling tua kayaknya ya. Nah, kalau yang paling tua itu pohon leci, usianya 200 tahun lebih. Udah lewatin nggak, Mas? Nah, pohon leci itu adanya di atas yang di sampingnya istana. Oh, kita nggak lewat ya? Enggak, karena di dalam hutannya itu. Oke.
Samping kanan itu ada kotak yang berwarna hijau, pengertian dari bunga bangkai. Nah, bunga bangkai yang mekar di area sini itu mekarnya di atas di bukitnya, tetapi sekarang lagi tidak mekar. Bangkai. Mekarnya itu 3 sampai 4 tahun Bangkai. sekali. Kalau dihitung dari sekarang berarti 2 tahun yang akan datang baru mekar lagi. Terakhir mekar itu tahun 2020, akan mekar kembali tahun 2024. Lama ya? Yang tangannya bolong itu kan Mas ya? Iya betul. Rafflesia arnoldi. Iya. Samping kiri ini ada koleksi pohon sagu di 1, 2, 3 ini sagu, yang lainnya kelapa sawit. Sagu dan kelapa sawit itu satu jenis, satu spesies. Mirip ya? Nah, di samping kiri ini ada besi, ini adalah monumen kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Bukti penanaman pertama di Indonesia. Nah, jadi kalau kelapa sawit itu pertama ditanam di Indonesia itu dulu di Bogor. Hanya 4 benih dulunya. Nah, 4 benih itu berasal dari Afrika Barat, dibawa ke Indonesia oleh Profesor Rainbow, beliau berasal dari Jerman. Ditanamlah di Indonesia, nah di area Bogor, di area yang tadi. Sebanyak 4 benih. Nah, yang 4 benih itu tumbuh dan berbuah, buahnya itu dijadikan pembibitan ulang di Asia Tenggara. Tentunya itu di Kalimantan, Maluku, Sumatera, Papua. Balik Sana lagi. ditanam lebih banyak karena lebih cocok untuk penanaman. Kamu balik lagi mah? Dan awalnya pertama ditanam di Indonesia itu dulu di Bogor. Samping kanan itu ada pohon terbesi terbesar, kurang lebih usianya 82 tahun, biasanya digunakan untuk bantalan rel kereta api, pembuatan perahu, betul. Tahu ya. Di air, Karena dia kalau kena air tambah kuat gitu. iya, ketika buahnya terkena. Sama kayak ulin ya. Iya, kayu ulin, terem besi, jati, nah itu satu jenis. Nah, ketika kayunya terkena air atau terkena panas, dia bukannya rapuh, akan tetapi menjadi lebih kuat. Nah, di samping kiri di bawah sana itu ada taman akuatik. Taman akuatik itu tempat para tumbuhan yang hidupnya itu di air. Ada pisang air, eceng gondok, teratai, dan vivarium. Di samping kiri di depan ada jalur untuk menuju Taman Meksiko. Taman Meksiko itu alurnya ke kiri. Nah, Taman Meksiko itu adalah tempat para tumbuhan yang berasal dari Meksiko. Misalnya itu ada 100 jenis tumbuhan. Di antaranya itu ada kaktus, agave, yucca, berduri, pedang berduri, kaktus koboi, dan beberapa jenis kaktus lainnya. Ada 100 jenis tumbuhan. Samping kiri ini ada pandan raksasa atau pandan berduri. Tidak bisa untuk makanan karena tidak wangi. Biasa digunakan itu untuk dianyam. Yang dijadikan tikar, tas, dompet, topi, dan gantungan kunci. Samping kanan ini ada pohon yang besar, tinggi, jenis eucalyptus alba atau pohon kayu putih. Oh iya iya. Kayak putih tuh kayak gitu tuh. Di sini deh. Yang kayak putih. Betul. Udah balik lagi. Iya. Coba sini liatin dulu. Dana. Sama.